Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan soal-soal dari buku Penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 jilid 6B tema 5 wirausaha. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan di pembahasan latihan soal subtema 3 ya, di tema 5, tepatnya di halaman 175. Oke, langsung saja kita ke halaman 175 ya. Ada muatan IPS. Nah, soal yang pertama, berikut yang termasuk dampak positif dari kerjasama ASEAN dalam bidang tenaga kerja adalah, jawabannya itu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nomor 2, tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nomor 3, tuliskan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Oke, nomor 3 saya tuliskan di sini adik-adik ya. Jadi yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua memberikan pelatihan-pelatihan, dan yang ketiga memberikan keterampilan kerja. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang Pak Amri ya. Jadi kegiatan Pak Amri mulai dari jam 4 sampai dengan jam 11. Pada pukul 4 pagi Pak Amri pergi berbelanja ke pasar. Pak Amri membeli sayuran dan lauk pauk. Pukul 6 Pak Amri selesai berbelanja. Ia membawa banyak bahan makanan menggunakan sepeda motor. Pada pukul 8 Pak Amri mulai memasak sayuran dan lauk pauk yang telah dibelinya. Pukul 11 Pak Amri membuka rumah makannya. Ia dibantu oleh beberapa pegawai untuk melayani para pembeli yang datang. Pertanyaan yang A, sikap apa yang dimiliki oleh Pak Amri dalam meraih kesuksesan? Nah, sikap yang dimiliki Pak Amri yaitu, nah ini adik-adik sekalian ya, disiplin, tekun, dan pekerja keras. Kemudian untuk yang B, apa yang terjadi jika Pak Amri tidak memiliki sikap tersebut? Jelaskan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, maka Pak Amri tidak bisa menjalankan usaha dengan lancar dan meraih kesuksesan. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke muatan IPA. Perhatikan gambar berikutnya. Ini gambar magnet ya. Kemudian garis-garis yang terbentuk di sekitar magnet pada gambar di atas menunjukkan adanya, nah ini soal pilihan ganda ya. Jawabannya yaitu yang B adik-adik sekalian ya. Medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian kutub magnet ya. Magnet itu memiliki kutub ya, dua kutub yaitu utara dan selatan. Kalau induksi magnet itu biasanya induksi itu berarti didekatkan ya. Elektromagnet itu magnet yang terbuat atau terjadi karena adanya aliran listrik. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan cara digosok atau dengan cara menggosokkan. Nah, ini diputar harus satu arah ya adik-adik sekalian ya. Kemudian nomor 3, magnet yang dibuat dengan cara dialiri listrik disebut elektromagnetik atau elektromagnet ya. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar dua elektromagnet berikut. Nah, ini ada gambar A dan B. Elektromagnet mana yang bisa menarik peniti lebih banyak? Jelaskan. Nah, ini ya. Tentunya yang lebih rapat ya ininya. Nah, ini yang lebih rapat, lilitan atau jumlah lilitannya lebih banyak. Maka jawaban yang paling tepat yaitu gambar B, karena jumlah lilitan lebih banyak sehingga menghasilkan gaya magnet lebih besar. Lanjut nomor 5. Perhatikan alat-alat berikut ya. Ini ada pengeras suara, bel listrik, pesawat telepon, obeng, metal detektor, alat ultrasonografi, dinamo, generator kompas, dan juga pintu lemari pendingin atau kulkas. Pertanyaan yang A, tuliskan kembali alat-alat yang menggunakan elektromagnet. Alat-alat yang menggunakan elektromagnet apa saja adik-adik sekalian ya? Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi ada pengeras suara, bel listrik, pesawat telepon, alat ultrasonografi, dinamo, dan juga generator. Kemudian untuk yang B, tuliskan manfaat dari alat-alat yang menggunakan elektromagnet tersebut bagi manusia. Manfaatnya, ini yang pertama, pengeras suara untuk memperbesar volume suara. Kemudian bel listrik, memberi tanda suatu hal ya, misalnya di rumah kita ya ada bel listrik ya, berarti sebagai tanda kalau misalnya ada tamu atau ada orang yang berkunjung ya. Kemudian pesawat telepon ya, sebagai alat komunikasi jarak jauh. Kemudian ada alat ultrasonografi, ini membantu mendiagnosa bagian tubuh yang mengandung cairan.
Dinamo untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan generator adalah alat penghasil energi listrik. Itu adik-adik sekalian, selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu outlet ekspedisi barang. Nomor 2, alat tulis yang digunakan untuk mengisi lembar jawaban komputer atau LJK harus khusus, yaitu titik-titik, karena jawabannya itu biasanya pensil 2B ya adik-adik sekalian ya. Jawaban yang B. Alasannya apa? Karena ketebalan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal sehingga memudahkan mesin pemindai. Nomor 3, pengisian informasi pengisian informasi alamat tujuan pengiriman harus benar pada formulir pengiriman barang agar apa? Agar A ya, memudahkan kurir saat mengirimkan barang ke alamat yang dituju ya. Jawaban paling tepat adalah yang A untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Saat ini lembar jawab komputer atau LJK banyak digunakan oleh sekolah dan lembaga-lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk, tujuannya adalah mempermudah dalam memeriksa jawaban peserta ujian ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nomor 5. Apa perbedaan formulir pengiriman barang dengan formulir LJK? Jelaskan. Nah, ini. Formulir pengiriman barang itu harus disertakan alamat dan nomor telepon pengirim atau penerima. Sedang dalam formulir LJK tidak terdapat alamat dan nomor telepon. Lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1, tujuan sebuah produk menggunakan kemasan adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melindungi produk agar tidak rusak. Nomor 2, buklet merupakan sebuah buku yang berisi informasi-informasi tertentu. Buklet dikenal juga dengan katalog di perusahaan. Fungsi buklet atau katalog tersebut bagi perusahaan makanan adalah, apa ini ya? Fungsi dari buklet untuk perusahaan makanan, jawabannya adalah ya ini. Mempromosikan suatu produk dan memberi informasi tentang suatu produk yang ditawarkan oleh pemilik usaha ya. Oke, nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Bagian depan buklet adalah, bagian depan buklet itu isinya adalah apa ya? Sampul depan yang berisi judul buklet, gambar dan keterangan singkat perusahaan ya. Selanjutnya nomor 4. Selain buklet, reklame yang juga banyak dimanfaatkan adalah embalase. Dalam embalase biasanya berisi, isinya apa? Ini isinya biasanya nama produk, gambar produk, dan juga informasi produk ya, atau nama, gambar, dan informasi produk seperti komposisi serta informasi nilai gizi produk ya. Nomor 5, perhatikan bagian depan dari buklet berikut. Ini tentang makanan Nusantara. Tentunya dalamnya adalah jenis-jenis makanan Nusantara ya. Menurutmu apa informasi yang disampaikan dalam buklet tersebut? Ini jawabannya itu berbagai produk berupa sajian makanan khas Nusantara. Itu adik-adik sekalian ya untuk muatan SBDP. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran terakhir, yaitu PPKN. Nomor 1. Berikut yang merupakan contoh kegiatan wirausaha seorang siswa adalah, jawabannya yang D ya. Komang menjual puding coklat yang ia buat sendiri di sekolahnya. Oke ya, nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, sikap yang sebaiknya diterapkan dalam menjalankan sebuah usaha adalah, jawabannya yang A, yaitu kerja keras. Kita lanjut ke nomor 3. Memberikan upah karyawan merupakan tanggung jawab. Memberikan upah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemilik usaha. Nomor 4, apa bentuk tanggung jawab pemilik usaha terhadap konsumennya? Jelaskan. Di sini saya tuliskan ya. Jadi tanggung jawabnya yaitu memperhatikan kualitas barang, kemudian memperhatikan, ini kurang R ya, memperhatikan kemasan barang, dan memperhatikan jangkauan pemasaran ini ya. Paling tidak ada 3 ini yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha terhadap konsumennya. Sekarang kita ke soal terakhir nomor 5 ya. Kerjasama merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Ya, setuju ya. Dengan bekerja sama akan memudahkan untuk mencapai tujuan. Itu adik-adik sekalian ya, untuk
penjelasan latihan soal subtema 3 di tema 5 ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.